Eee, Alhamdulillah sih kalau untuk Starla dari sebelum aku mulai sibuk lagi comeback ke dunia entertain, udah dibiasain puasa dari kira-kira usia Starla umur 4 tahun, 5 tahun lah, 4 tahun tuh masih puasa setengah hari. 5 tahun tuh udah mulai alhamdulillah udah mulai stabil istiqomah puasa 1 harian, sampai sekarang umur 9 tahun jalan 10 tahun itu udah stabil terus sih puasanya full gitu. Jadi ketika aku balik lagi comeback ke dunia entertain, dia udah nggak kaget gitu loh. Maksudnya jalanin puasa ya udah kayak biasa aja sehari-hari, nggak perlu aku awasin, nggak perlu aku bawelin. Dia udah tahu gitu kewajibannya dia. Karena memang sebelum bulan puasa juga sehari-hari kami puasa sunnah Senin Kamis gitu. Nggak masalah, dia udah tahu sih apa ya tanggung jawab dia sebagai anak harus puasa apa segala macam. Walaupun memang belum dikenakan, udah wajib karena kan sudah balik ya. Jadi ya dia udah tahu lah tanggung jawab dia sebagai seorang muslimah ya puasa gitu. Dan dia juga ya bantu ngawasin adiknya yang masih belajar puasa. Iya, karena kan anak ini kan semuanya udah pada sekolah nih dan sekolahnya juga mencar kan. Jadi setelah di Alwildan, Along sama Ali masih di Kipina. Nah, ya ketika lagi udah ngumpul di rumah ya kakaknya bisa bantu ngawasin gitu adiknya puasa apa enggak nih kayak gitu. Terus kemudian sahur, sahur bareng-bareng kayak gitu. Jadi aku menciptakan momen sih ke apa ya kebersamaan itu sih yang ya selama mereka masih anak-anak kayak gini kan pasti yang diingat itu kan momentumnya ya gitu. Mereka tuh masih belum paham apa itu surga, apa itu neraka, apakah apa itu kewajiban, apakah itu sunnah. Mereka tuh masih belum begitu paham. Jadi ya sebagai orang tua ya aku menanamkan nilai-nilai dasarnya aja dulu gitu. Yang wajib dulu, kemudian momen kebersamaannya. Jadi yang mereka rindukan kan itu. Kayak kita aja gitu waktu bulan puasa itu yang kita rindukan tuh sebenarnya apa sih ya kan yang kita ingat kenangan semasa kecil. Ya sahur bareng, nonton TV bareng, buka puasa bareng kayak gitu kan. Nggak ada sih karena memang, apa ya, aku satu nggak pernah membiasakan mereka nge-treat yang berlebihan, secukupnya aja kayak misalkan, eee, bik main gitu, main kemana nggak mau yang ngasih harus moyo tiap hari harus main atau tiap seminggu sekali minimal seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita harus pergi keluar, nggak pernah aku nerapin rules kayak gitu di rumah. Tapi kayak lebih kayak kalau misalkan mami ada waktu, kita ada rezeki, ayo kita pergi gitu. Kalau misalkan nggak ada ya sudah berdoa sama Allah, minta sama Allah mudah-mudahan mami dikasih waktu luang, dikasih rezeki lebih supaya bisa main kemana atau jalan-jalan yang agak jauh kayak kemarin aku ajak mereka ke Jepang kan. Aku bilang ke mereka bahwa ini kan juga salah satu dari doa mereka mungkin yang diijabah sama Allah gitu. Senang pasti senang. Siapa sih orang tua mana sih yang nggak senang kalau anaknya bisa pengertian. Tapi balik lagi semuanya eh la haula wala quwata illa billah. Semuanya benar-benar atas kuasa Allah. Semua kemudahan itu datangnya dari Allah. Jadi aku syukuri aja gitu. Repot udah pasti, udah pasti. Kalau dipikirin pakai akal manusia mah kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya segala hal itu kayaknya mustahil gitu aku kerjakan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Cuman Masya Allahnya Allah tuh selalu ngasih kemudahan gitu. Jadi aku bisa ngerjain beberapa hal dalam satu waktu sekaligus gitu. Ya aku jalanin bisnis juga, ngurus anak-anak juga. Aku sambil ya walaupun nggak terlalu intens banget belajar bahasa lagi, bahasa Arab. Kemudian juga aku juga kuliah lagi gitu kan. Jadi apa ya, kalau dipikir pakai akal manusia tuh kayaknya nggak mungkin ya. Cuman ya Allah memudahkan gitu karena memang kita lurusin niat aja gitu, lurusin niat, pengen jadi orang yang bermanfaat, pengen jadi orang yang bermaslahat buat orang banyak. Ya alhamdulillah Allah mudahkan. Oh enggak sih, kalau untuk job betul aku seleksi banget, terutama masalah pemilihan waktunya ya. Ini kan pertama kalinya aku ikutan stripping ya kan, setelah aku comeback di dunia entertain.
Karena selama bulan Ramadan aja kan. Kemudian juga jamnya juga alhamdulillah syutingnya nggak terlalu lama dan jam syutingnya juga memungkinkan untuk aku datang gitu karena kan aku harus ngurus anak-anak, harus meeting sana sini, ngurus bisnis juga gitu. Jadi aku ada majelis juga kan gitu ngajiku. Jadi ya harus pinter-pinter bagi waktu sih. Jadi nggak bisa sembarangan ngambil pekerjaan syuting sana sini asal kejar setoran juga nggak bisa. Harus bukan soal kerja keras sih, harus kerja smart. Ada dong, kalau nggak mereka mandiri banget. Tahu-tahu udah ngekos. Iya, iya. Ada yang jaga dong, ada mbak. Kadang-kadang ada mamaku main ke rumah. Sama aja sih, sama aja. Cuman balik lagi memang setelaten-telatennya orang kerja ya, namanya juga bukan keluarga. Kita juga nggak bisa 100% terus-terusan mengandalkan mereka. Jadi ya kadang-kadang ada orang tua aku juga gitu. Kadang-kadang aku biarin juga dedinya anak-anak untuk gantian jaga anak-anak kayak gitu supaya ada bonding juga kan antara anak dengan dedinya gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah lagi-lagi semua nikmat, semua kemudahan itu datangnya dari Allah dan Allah mau ngelilingi aku dengan orang-orang yang ngertiin aku keadaan aku dan suportif banget. Alhamdulillah. Ramadan tahun ini Masya Allah banyak sekali nikmat yang udah Allah kasih. Eh, Pokoknya ini baru sekian dari nikmat yang udah Allah kasih yang kalian lihat ini. Itu tuh di luar ini banyak sekali yang aku lagi usahakan, yang aku lagi kerjakan dan insya Allah lah dalam waktu dekat aku bisa cerita gitu. Ada bisnis-bisnis sih, bisnis-bisnis baru. Iya, insya Allah. Itulah kalau misalnya kita hitung pakai akal logika manusia kesannya kayak mustahil, kayak nggak mungkin. Tapi aku balikin lagi lah semuanya ke Allah karena ya yang maha memiliki rencana hidup kita itu ya Allah gitu, yang maha mengatur.